Makan Indomie rasa kari, mending Xiaomi atau Realme? So halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore. Oke, di tanganku udah ada dua buah smartphone yang cukup sengit ya buat di pasar smartphone 5-6 jutaan. Yang pertama ini ada Xiaomi 11T dan yang satu lagi adalah Realme GT Neo 2. Nah, pertanyaannya, mending mana sih dari keduanya? Oke, hal pertama yang mau kita bahas tentu aja dari segi harganya terlebih dahulu. Buat harganya sendiri, Xiaomi 11T dibanderol dengan harga Rp5.999.000 atau kasarnya sebut aja 6 juta. Sementara itu Realme GT Neo 2 ini harganya Rp6.499.000 atau 6,5 juta. Yap, gap keduanya ada di 500.000 yang menurutku bukan perbedaan yang cukup jauh ya kalau lihat kelas harga mereka berdua. Untuk desainnya sendiri, keduanya punya karakteristik yang berbeda nih. Xiaomi 11T ini hadir dengan desain yang kalem dan punya finishing doff untuk warna putih yang aku pegang sekarang ini. Sementara itu Realme GT Neo 2 ini punya desain yang rame yang seakan mau nunjukin, nih gue udah punya desain keren tanpa perlu pakai case. Kalau dari desain sih jujur aja ya, aku tuh lebih suka yang doff dan punya satu warna gini kayak di Xiaomi 11T. Cuma selera orang ini beda-beda, tergantung sudut pandangnya juga ngelihatnya kayak gimana. Nah, kalau untuk layarnya sendiri, keduanya sama-sama pakai layar berpanel AMOLED. Resolusinya sama-sama Full HD Plus dan sama-sama juga udah support HDR10 Plus juga. Untuk kualitas layar keduanya ini udah cakep ya. Bedanya dari karakter warna aja yang dimana di Realme GT Neo 2 ini lebih keluar warnanya. Untuk kecerahan layarnya sendiri, Realme GT Neo 2 ini juga punya layar yang lebih terang, yaitu ada di 1300 nits berbanding Xiaomi 11T yang ada di 1000 nits. Untuk penggunaan di luar ruangan, ini keduanya sebenarnya nggak berbeda jauh yang gimana-gimana ya. 1000 nits di Xiaomi 11T pun ini menurutku juga udah cukup terang untuk dipakai di luar ruangan. Nah, untuk refresh rate-nya sendiri ini juga udah sama-sama 120 Hz. Jadinya untuk penggunaan sosial media atau scrolling-scrolling berita, beranda dan sebagainya ini udah sama-sama enak. Bagusnya di Realme GT Neo 2 ini kita bisa set ke auto ya, yang artinya bakal menyesuaikan kondisi layar apa yang lagi kita lihat, yang juga ini berdampak pada konsumsi daya yang lebih rendah ketimbang Xiaomi 11T yang harus pilih tuh antara 120 Hz atau 60 Hz. Untuk keduanya sama-sama udah ada always on display. Terus perlindungan kalau Xiaomi 11T ini pakai Gorilla Glass Victus, sedangkan Realme GT Neo 2 ini pakai Gorilla Glass 5. Dan satu lagi keunggulan Realme yaitu ada di fingerprint di dalam layarnya yang kerasa keren aja gitu ketimbang si Xiaomi 11T yang masih taruh fingerprintnya di sebelah sampingnya. Overall kalau dari segi layar aku bakal pilih Realme GT Neo 2 ya, yang punya beberapa poin menarik yang nggak ada di Xiaomi 11T. Tapi Xiaomi 11T ini juga nggak kalah bagus kok, perbedaannya ya cuma tipis-tipis aja. Oke, next kita ngomongin soal fitur-fitur dan utilitas dari kedua HP ini. Pertama, untuk IP rating, Xiaomi 11T ini punya IP53 yang tahan terhadap debu dan cipratan air. Sementara itu Realme GT Neo 2 ini nggak ada ya. Untuk SIM tray slot keduanya sama-sama dual SIM, cuma nggak ada slot micro SD tambahannya. Terus kalau buat port jack audio 3,5 mm keduanya ini nggak ada. Kalau buat speaker ini sama-sama udah stereo ya, yang keluaran suaranya ini udah sama-sama kenceng. Untuk NFC keduanya ini ada, terus kalau infrared blaster kalau smartphone Xiaomi ya udah pasti selalu ada. Oke, selanjutnya kita mau bahas soal performa dari kedua smartphone ini. Untuk SoC yang digunakan keduanya berbeda ya. Xiaomi 11T ini pakai MediaTek Dimensity 1200 Ultra, RAM berkapasitas 8GB, internal 256GB, pakai sistem operasinya Android 11 dengan basis MIUI 12.5. Sementara itu untuk Realme GT Neo 2 ini pakai Snapdragon 870, RAM-nya ini 12GB, internal 256GB, pakai sistem operasi Android 11 dengan basis Realme UI 2.0. Untuk dipakai seharian ini udah pasti enak lah ya, nggak usah ditanya lagi. Langsung aja kita mau lihat nih skor benchmark dari kedua smartphone ini. Untuk Antutu versi 9, skor dari Realme GT Neo 2 ini di atas Xiaomi 11T ya, dengan dapetin skor di angka 700 ribuan. Sementara itu buat Xiaomi 11T ini ada di angka 600 ribuan.
Terus kalau buat Geekbench 5 buat single core-nya Realme GT Neo 2 ini unggul cukup jauh ya, berbeda sekitar 230 poin dengan Xiaomi 11T. Sementara itu kalau buat multi core-nya ini mereka berdua imbang. Dan kalau pakai 3D Mark Benchmark menggunakan Wildlife Stress Test, Realme GT Neo 2 ini hasilnya juga lebih bagus. Dari skornya juga lebih tinggi dan punya stability di 99%, sedangkan Xiaomi 11T ini mengalami penurunan performa yang cukup gede dengan stability di angka 89%. Nah, kalau dipakai main game beneran, keduanya udah sama-sama enak ya buat penggunaanku secara pribadi. Mobile Legends keduanya sama-sama bisa nyikat di settingan ultra dengan high frame rate mode on. Di game ini keduanya stabil banget ya, bahkan selama 30 menit aku ngetes game ini, keduanya sama-sama masih enak buat dimainin. Terus selanjutnya buat PUBG Mobile, keduanya punya settingan grafik yang berbeda nih. Xiaomi 11T ini kerennya bisa dapetin grafik di smooth 90 fps, tapi anehnya untuk balance, HD, dan HDR ini frame rate-nya sampai ultra aja, nggak sampai ke ekstrim dan juga nggak dapetin settingan ultra HD-nya. Sementara itu kalau Realme GT Neo 2 ini dari smooth sampai HDR semuanya bisa kita set ya ke ekstrim, dan untuk ultra HD-nya ini juga bisa kita pakai. Untuk pengalaman main, keduanya di game ini sama-sama enak. Cuma ya kalau pakai Xiaomi 11T, better kalian pakai smooth aja karena ini bisa 90 fps. Sementara itu kalau Realme GT Neo 2 ini kalian bisa pilih aja sesuai kebutuhan masing-masing. Kalau mau hemat baterai dan suhu, kalian bisa pakai smooth extreme. Cuma kalau mau dapetin grafik yang bagus, kalian bisa pakai HDR ekstrimnya sekalian. Terus kalau di game Genshin Impact, keduanya ini performanya mirip-mirip ya. Genshin Impact di lowest 60 fps, keduanya cukup stabil di angka 50-60an fps. Sementara itu kalau di set ke highest 60 fps, keduanya sama-sama lancar di 5-10 menit pertama. Cuma setelah itu performanya diturunin agar nggak overheat, dan fps yang didapat ada di angka 40-45 fps buat Realme GT Neo 2 dan 45-50 fps buat Xiaomi 11T. Untuk baterainya sendiri, keduanya sama-sama punya baterai berkapasitas 5000 mAh dengan konsumsi daya yang nggak berbeda jauh. Untuk detailnya kalian bisa lihat tabel berikut. Nah, kalau buat kecepatan ngecasnya sendiri, Xiaomi 11T ini ada di 67 watt, sedangkan Realme GT Neo 2 ini ada di 65 watt. Tapi anehnya di sini Realme GT Neo 2 justru lebih cepat ya. Di 10 menit pertama, Realme GT Neo 2 ini bisa ngisi sampai 50%, sedangkan Xiaomi 11T ini baru 35%. Terus di menit ke-20, Xiaomi 11T ada di 60%, sedangkan Realme GT Neo 2 ini udah sampai 82%. Dan buat isi sampai penuh, ini Realme GT Neo 2 butuh waktu sekitar 32 menit aja, sedangkan Xiaomi 11T ini butuh waktu yang lebih lama, yaitu 50 menit. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Untuk Xiaomi 11T ini punya setup triple kamera dengan kamera utama beresolusi 108 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, dan telefoto makro 5 megapiksel. Sementara itu Realme GT Neo 2 ini kamera utamanya beresolusi 64 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Untuk hasilnya keduanya sama-sama udah bagus ya, cuma emang karakteristik warnanya aja yang berbeda. Dynamic range ini lumayan oke, saturasinya agak di boost ya kalau buat Realme. Terus detail gambar juga udah sama-sama bagus, dan beberapa foto dari Xiaomi 11T ini agak dinaikin sharpness-nya. Selebihnya kalian bisa nilai sendiri. Nah, untuk kondisi minim cahaya, kedua detailnya ini sama-sama menurun. Dan saat night mode diaktifin, hasil dari foto Realme ini terlihat lebih kuning ya ketimbang Xiaomi 11T yang cenderung lebih merah. Kalau buat kamera di bagian depan ini sama-sama punya resolusi 16 megapiksel dan hasilnya kayak begini. Oke, ini perekaman video kamera belakang dari Xiaomi 11T dan Realme GT Neo 2. Direkam menggunakan resolusi 1080p 30 fps. Oke, kita melihat hasilnya. Ini kita pakai jalan lagi. Ini keduanya sama-sama belum pakai stabilisasi tambahan ya. Dan
Keduanya juga nggak bisa pindah-pindah lensa, jadi nggak bisa pindah ke lensa ultrawide-nya saat udah ngerekam seperti ini. Coba kita pindah ke kamera ultrawide-nya dulu. Nah, ini dia kalau untuk lensa ultrawide dari kedua smartphone ini, kalian bisa menilai sendiri untuk kualitasnya. Nih kita arahin ke awan, ini sambil jalan. Oke, balik lagi. Sekarang kita balik lagi ke kamera utama, tapi pakai stabilisasi tambahan, yang hasilnya ya pasti bakalan nge-crop. Nah, ini dia keduanya udah sama-sama pakai stabilisasi tambahan, dan buat hasilnya seperti ini. Ini kita pakai jalan. Untuk hasilnya kalian bisa nilai sendiri lah ya dari perbandingan berikut. Oke, untuk hasil kamera depan seperti ini. Kalau aku lihat di preview sih Xiaomi 11T lebih oke ya, karena awannya terlihat dengan cukup baik dan mukanya juga masih oke. Jadi dynamic range-nya ya terbilang cukup oke. Sementara itu kalau Realme, kalau mukaku mau kelihatan, bagian awan juga diterangin. Jadinya ya putih gitu doang. Ini aku lihat di preview sih ya, nggak tahu untuk hasilnya oke atau enggak. Kalian bisa menilai sendiri. Kalau aku pakai jalan, balik lagi. Oh ya, ini pegangan normal ya. Kalau misal tanganku lurus seperti ini. Oke, gitu aja, kita balik ke studio. Oke, kesimpulannya kedua smartphone ini udah sama-sama bagus. Udah cocok lah sama harga yang mereka patok. Tapi di sini aku lebih naksir ya sama Realme GT Neo tuh, yang bisa kasih sesuatu yang lebih dengan harga yang 500.000 lebih mahal. Misal fingerprint yang ada di dalam layar, terus performanya yang lebih oke, dan juga kecepatan ngecas yang lebih cepat ya jika di penggunaan realnya. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye!